Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-warida jaza'al awrad fadlan wa rahmatan minhu 'alal 'ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul jawad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sajjad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wal irsyad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik hidayah kepada kita sehingga kita malam ini kembali bertemu, berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatut tasi'atu ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-109 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah, la yastahkirul awrada la yastahkirul wirda illa jahul. Al-waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar. Wa awla ma yu'tana bihi ma la yakhluqu wujuduh. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Terjemah hikmah yang ke-109, tidaklah merimihkan, menganggap inting akan wirid kecuali orang yang bersangatan jahil. Al-warid, sedangkan warid itu didapat di negeri akhirat, dan wirid itu hilang dengan hilangnya ini dunia. Wirid itu terhapus dengan terhapusnya dunia ini, dan paling berhak yang diperhatikan dengannya sesuatu yang tidak ada gantinya. Bermula wirid itu Allah menuntut daripada engkau, sedangkan warid itu engkau menuntut dari Allah. Manakah utamanya? Manakah utamanya sesuatu yang Allah menuntut daripada engkau dibanding dengan sesuatu yang engkau menuntut dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, itulah makna hikmah yang ke-109 ini. Para muhibbin rahimakumullah, setidaknya dalam hikmah ini ada 3 hal yang kita ambil. Yang pertama, la yastahkirul wirda illa jahul. Tidaklah menganggap rimih, tidaklah menganggap inting akan wirid kecuali orang yang sangat bodoh. Bahkan Al-Habib Abdurrahman As-Sagab berkata, man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid, maka dia itu adalah kera, monyet atau warik jar kita.
Wa man laisa lahu azkar falaisa yuzkar. Orang yang tidak ada punya zikir, maka dia tidak akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan wirid itu? Sebagian ulama mentakrifkan, mendefinisikan wirid itu huwal hissatu minat ta'atin nafilah allati tulzimu nafsaka biha fi awqatin makhsusat karaka'atin minan nafilah wa qira'atil Qur'an wa kalatizam bi azkaris sabah wal masa. Wirid itu artinya bagian dari taat-taat yang sunat, yang mana engkau melazimkan diri engkau dengannya pada waktu-waktu tertentu. Ibadah-ibadah sunat yang kita lazimkan diri kita memperbuatnya pada waktu-waktu tertentu, nah itu disebut wirid. Contohnya karakaatin minan nafilah, seperti beberapa rakaat dari sembahyang sunat. Wa qiraatil Qur'an, seperti baca Quran. Dan seperti melazimi zikir-zikir di waktu pagi dan petang. Nah itu contoh wirid tadi. Para muhibbin rahimakumullah, jadi apabila wirid itu dianggap inting, artinya dianggap inting itu hendak dikerjakan kah, hendak perai kah, nah maka ini orang adalah jahul, bersangatan jahil. Wirid itu punya pengaruh yang besar dalam membentuk jiwa seseorang. Wirid punya pengaruh yang besar dalam membentuk akhlak seseorang. Karena wirid itu antara lain adalah melatih disiplin seseorang. Disiplin seseorang. Orang yang punya wirid itu biasanya orang yang tepat janji. Orang yang punya wirid ini kalau berjanji bisa dipercaya. Karena dia sudah terbiasa tepat waktu. Kan misalnya jam sekian baca ini. Karena habis ini dia baca ini. Habis ini dia sembahyang ini. Itu sudah jadi pekerjaan hariannya. Nah, dengan demikian terbentuk disiplin dirinya mengerjakan sesuatu kebaikan. Nah, orang seperti ini hidupnya dalam masyarakat pun disiplin. Dalam masyarakat pun orang ini tepat waktu, tepat janji. Karena sudah dididik oleh wirid itu sendiri. Nah, kalau orang itu tidak punya wirid, nah ini kada punya wirid. Orang pemandirannya kada kau dipakai. Janjinya banyak luputnya. Karena dia untuk urusan dirinya pun kada punya waktu yang tetap. Kada punya waktu yang tetap, kada punya disiplin. Sehingga janjinya banyak lewat. Di masyarakat hidupnya kada disiplin. Karena kada punya wirid dalam hidupnya. Nah, jadi wirid itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap inting. Itu punya pengaruh yang besar dalam mendidik diri kita sendiri. Al-wirdu ala thalathati aqsam. Wirid itu ada 3 macam. Wirdu umumil muslimin. Yang pertama wirid umumnya kaum muslimin. Wirid umum bagi orang-orang Islam. Artinya ini orang kada mempunyai pembimbing yang khusus. Orang ini kada mempunyai guru yang khusus. Nah, ini disebut dengan awamul muslimin. Nah, wiridnya mereka itu sarful awqat fi anwa'il ibadat, menggunakan waktu-waktu pada macam-macam ibadat. Wa ibadatuhum, ibadat mereka itu orang awamul muslimin, baina dzikrin wa du'a wa salatin wa siyam wa ghairiha.
Wiridnya zikir, doa, salawat, puasa dan lain-lainnya. Artinya orang awamil muslimin ini bila mana ada anjuran-anjuran Rasulullah dari hadis-hadis Nabi tentang amalan-amalan yang dibaca, sembahyang-sembahyang yang dikerjakan, baca dan lazimkan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Nah, ini sudah jadi wirid bagi mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya wirid yang utama dilakukan oleh kaum muslimin, muslimat, salat sunat witir. Nah, ini salat sunat witir. Apabila kita melakukan sembahyang witir dan ingin kita jadikan salat witir ini wirid kita, pertama kita ambil dulu berapa jumlah bilangan rakaatnya. Karena salat witir ini mulai 1 rakaat boleh sampai 11 rakaat. Pilih mana kira-kira yang mampu untuk diteruskan. Paling sedang misalnya 3. Nah, ambil 3. Setiap malam 3 rakaat witir. Setiap malam 3 rakaat witir. Nah, jangan berubah karena kadang-kadang serakaat, kadang-kadang kita karena rajin bisa sampai 11 rakaat. Nah, jangan kayak itu. Karena kita perai sama sekali. Itu kalau jadi wirid ngarannya. Wirid ini tertentu. Kita ambil 3. Kita ambil 3. Nah, kemudian cari waktu khusus. Apabila kita melaksanakan sembahyang witir itu yang bisa selalu dikerjakan. Misalnya habis sembahyang Isya. Nah, habis sembahyang Isya. Ini setiap malam witir kita laksanakan habis sembahyang Isya. Kalau itu waktu yang kita pilih. Kalau kita ambil misalnya habis tengah malam atau menjelang subuh jam 3. Nah, jam 3 tiap malam jam 3. Nah, itu wirid. Jadi sembahyang witir itu jadi wirid kita. Nah, wirid yang utama daripada sembahyang sunat itu adalah witir, karena kedudukan witir ini mendekati fardu. Lebih daripada qabliyah ba'diyah, lebih daripada sembahyang tarawih. Besarnya pahala sembahyang witir ini. Jadi sembahyang sunat yang utama kita jadikan wirid terlebih dahulu adalah witir. Nah, habis witir itu sudah kita aktif, kita ambil 3, kita ambil melaksanakannya habis sembahyang Isya. Nah, itulah yang kita kerjakan dulu. Tiap malam sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, demikian jadi pekerjaan kita. Nah, maka si witir ini jadi wirid kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau sudah witir kita olah wirid, dijadikan wirid. Nah, selanjutnya sembahyang rawatib. Mulai sunat subuh. Nah, itu sunat subuh. Nah, kemudian lagi sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Bagi yang belum pernah punya wirid ini cukup ambil 2 dulu. Qabliyah zuhur itu 2, ba'diyahnya 2. Lebih baik itu daripada kadang-kadang tadi. Daripada kadang-kadang. Nah, biar 2, cuma selalu 2. Sebelum zuhur 2, habis zuhur 2. Nah, sebelum asar, nah ini kadada qabliyah nang kuat. Habis maghrib ambil 2. Habis isya ambil 2. Nah, jadi 10 rakaat jadinya. Nah, 10 rakaat ini dijadikan wirid. Sedikit tapi jadi wirid itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada yang kadang-kadang tadi. Ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qal.
Allah paling suka amalan kita yang terus menerus walaupun sedikit. Sunat subuh 2, qabliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Nah ini dulu diulah wirid. Nah, bila sudah ini mantap, sudah kukuh, sudah menyatu dengan diri kita, tambahin yang lain. Misal qabliyah asar 4 rakaat, karena yang biasa belum zuhur 2 jadi 4 rakaat, ba'diyah zuhur yang dulunya 2 jadi 4 rakaat. Nah tambahi, tapi mantapakan dulu yang kita kira-kira bisa untuk mengekalkannya itu. Nah habis itu sembahyang duha. Sembahyang duha kita jadikan wirid. Sembahyang duha kita jadikan wirid. Kita ambil berapa rakaat kira-kira yang mampu? 2. Waktunya jam berapa? Nah, sembahyang duha ini boleh mulai jam 6 lewat sedikit sampai zuhur. Nah pilih waktunya yang mana kira-kira bisa disiplin tiap hari. Misal ambil waktunya jam 8. Nah tiap hari jam 8 2 rakaat, tiap hari jam 8 2 rakaat, tiap hari jam 8 2 rakaat. Nah ini disukai Allah. Jadi wirid. Baca Quran malam kita ambil waktunya, misalnya antara maghrib isya. Surah apa yang dibaca? Misal kita pilih surah utama, surah-surah yang utama Yasin, surah As-Sajdah, Al-Waqi'ah, Al-Muluk. Cukup 4 dulu. Berjalan terus menerus 4 rakaat, 4 surah ini tiap malam antara maghrib isya. Nah, supaya ini 4 surah jadi wirid kita. Nah habis itu kena zikir pagi, zikir petang hari. Ini cukup kita ambil salah satu di antara ratib, misalnya ratibul haddad habis subuh, ratibul haddad habis asar, atau ratibul atas subuh, ratibul atas asar. Pilih salah satunya. Jadi jangan terlalu berat berdahulu karena kewalahan. Jangan langsung ambil banyak, tunggu dikitan, bertahap. Karena bertahap supaya ada berisi wirid. Nah, ada berisi wirid. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ibadahnya, wiridnya awamil muslimin itu menggunakan waktu pada macam-macam ibadah. Ibadah mereka itu antara zikir, doa, sembahyang, puasa dan lainnya. Wa wirdus salikin, yang kedua wirid orang salikin. Wirid orang salikin ini wirid orang yang berada di bawah bimbingan guru. Nah, bimbingan guru. Huwa ma yu'ayyinuhu lahu syaikhuhu la yazidu alaihi wa la yanqus. Nah, wiridnya orang salikin ini adalah sesuatu yang ditentukan oleh gurunya, tidak boleh dia mengurangi dan melebihi. Itu wiridnya orang salikin. Jadi guru, nah, Icam gak ada perlu baca ini. Cukup Icam baca ini aja semacam, cuma 1000 sehari. Nah, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Walaupun hati kepingin hendak membaca yang lain, jangan dibaca, karena guru memberi cuma itu. Nah ini orang salikin. Yang ketiga wa wirdul wasilin, wiridnya orang-orang wasilin, orang yang sudah sampai kepada ma'rifatullah, orang yang sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat. Itu wiridnya fikratun ma'al uqub bi hadratillahi ta'ala. Wirid mereka itu hanya adalah fikir. Wirid mereka adalah fikir serta berhenti di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wiridnya orang-orang wasilin ini mungkin kada sama lagi lawan kita. Wirid mereka itu diam, tafakur di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala.
Bukan kada bewirid, orang kada bewirid, cuma wirid orang tuh beda. Nah, wirid orang itu kada sama dengan kita. Nah, yang pertama itu yang kita ambil daripada hikmah ke 109 ini, bahwa wirid itu mesti ada dalam diri kita. Bila kita kada punya wirid, jar Habib Abdurrahman As-Segaf, maka itu adalah bukan manusia, tetapi itu monyet, kera. Kera, warik. Ini bebas kada bewirid kada itu. Turun naik meluncat ke sana kemarinya. Kada ada wiridnya. Nah, bila kita kada bewirid sama itu. Jadi mesti ada wirid. Mengkada ada diulah. Ulah seorang aja. Ulah seorang mana? Nah, hendak diulah tadi, hendak membaca Quran tadi, Yasin, Tabarak misalnya, ulah itu jadi wirid. Karena sembahyang witir, ulah witir jadi wirid. Karena sembahyang duha, ulah duha jadi wirid. Nah, yang kedua yang kita ambil dalam hikmah tadi adalah al-warid. Al-warid yujadu fid daril akhirah. Warid itu adalah didapat di negeri akhirat. Nah, warid itu apa? Warid itu jazaul wirid, balasan wirid. Ini dari Allah. Kalau wirid itu dari kita. Kalau warid dari Allah ke kita. Nah, kita baca wirid, Allah memberikan warid kepada kita. Warid itu didapat di akhirat. Balasan wirid-wirid yang kita baca, balasan wirid-wirid yang kita amalkan itu di akhirat kita. Di akhirat balasannya. Fa idza ajjalallahu syai'an minhu fid dunya, bila mana Allah menyegerakan akan sesuatu daripada balasan itu di dunia, katuma'ninatin seperti ketentraman, wa yakinin keyakinan, wa tanwiril qalbi terangnya hati, fadzalika fadlun minallah, itu anugerah Allah kepada kita. Nah, jadi wirid yang kita baca tadi itu kena di akhirat. Apabila Allah segerakan sebagian daripadanya kepada kita dalam dunia ini seperti ketentraman hati, nah itu bisa. Dalam Al-Quran disebutkan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu hati tentram. Ketentraman hati itu adalah pemberian Allah. Sebab wirid kita zikir la ilaha illallah itu. Balasan yang sabujurnya, yang sakumplit, sesempurnanya itu di akhirat. Dalam dunia ini cuma Allah kirim balasannya berupa ketentraman hati. Tambah yakin, tambah ridha kepada Allah, hatinya terang. Nah, ini kiriman dari Allah yang disegerakan ke dalam dunia bagi orang-orang yang berwirid atau orang yang punya wirid itu. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa alam anna al-awrad asarun kabir fi tanwiril qalbi. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, ketahuilah bahwa wirid-wirid itu punya pengaruh yang besar pada menerangi hati. Menerangi hati. Hati yang terang itu macam apa? Penarang hati ya. Apa garang hati yang terang itu? Nah, hati yang terang itu adalah hati yang gemar beribadah. Hati yang terang itu hati yang tidak suka kepada duniawi. Itu hati yang terang. Kita banyu penarang hati. Nah, pagarang terang hati itu artinya bukan pahapalan, bukan itu maksud terang hati. Terang hati itu artinya adalah bahwa hati yang terang itu dia akan gemar kepada ibadah. Dia akan gemar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda hati yang terang. Kalau hati yang gelap, nah itu sukanya kepada dunia, sukanya kepada menunaikan syahwat-syahwat dirinya, itu hati yang gelap. Nah, wirid
misal kita mewiridkan witir tadi, mewiridkan sembahyang duha, mewiridkan baca beberapa surah Al-Quran, mewiridkan ratib sore pagi. Nah, itu punya pengaruh yang besar pada menerangi hati kita. Jadi wirid itu bisa menyebabkan kita ini makin cinta kepada Allah. Wirid itu bisa menyebabkan kita makin suka kepada berbuat kebaikan. Wadabtil jawarih, dan wirid itu punya pengaruh yang besar pada menjaga anggota tubuh, jangan sampai melaksanakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dikisahkan orang-orang wali dahulu, bila mana dihidangkan kepada mereka makanan yang haram, maka tangan mereka itu bergetar, sehingga kada bisa memegang makanan yang haram. Ini pengaruh dari wirid. Pengaruh dari wirid. Bila mana dihidangkan kepadanya makanan-makanan yang haram, kada ada syahwatnya makan, kada beliur lawan makanan itu. Nah, ini pengaruh dari wirid. Nah, dhabtin nafsi, menjaga diri. Walakin la yazharu, tetapi tidak nampak pengaruhnya itu illa indal muwadzabah wat takrar, kecuali ketika berkekalan. Harus diwirid bertahun-tahun sudah. Wirid itu bukan hanya seminggu kelihatan hasilnya. Ini sudah berulang-ulang, sudah dikekali, sudah 40 hari, 120 hari, 5 bulan, 6 bulan terus. Nah, kelihatan tuh. Kelihatan pengaruh wirid itu, kelihatan. Mengapa kadang kita amalkan nih? Kalau bujur-bujur diamalkan ada pengaruhnya. Asal tadi sesuai dengan apa yang ditentukan waktunya, jumlahnya, dan terus menerus. Walakin la yadhharu illa indal muwadzabah wa takrar wa fi'li kulli wirdin minha bi waqtin yakhussuh. Tetapi pengaruh yang besar daripada wirid itu tidak nampak di dalam hatinya, tidak nampak pada anggotanya, kecuali ketika dikekali dan diulang-ulang dan memperbuatnya tiap-tiap wirid itu pada waktu yang dikhususkannya. Nah, yang kedua itu yang kita ambil dari hikmah ke-109 tadi. Yang ketiga, al-wirdu ahaqqu ayya'taniya bihil abdu minal warid. Wirid ini lebih utama kita perhatikan. Wirid ini lebih utama kita perbuat dibanding kita menghendaki warid. Ini kita berwirid, berpikir hendak balasannya jauh wirid nih. Nah, membaca ini pindah ada perubahan-perubahan lagi. Baca ini pindah ada tarang-tarang lagi hati. Baca ini pindah ada apa-apanya. Nah, itu kada perlu dipikirkan, itu ngarannya warid. Warid. Warid itu jangan dihiraukan. Nang penting kita urus wirid. Nang penting kita biriskan wirid kita. Jangan kita memikirkan warid yang dari Allah itu jangan. Kan berzikir tentram hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikir hati pindah ada tentram juga. Nah, jangan dipikirkan kada tentramnya itu, yang kita pikirkan teruskan wirid ini. Jangan memikirkan yang warid dari Allah itu. Al-wirdu ahaqqu ayya'taniya bihil abdu minal warid. Wirid itu lebih berhak bahwa memperhatikan, mengutamakan dengannya oleh seorang hamba daripada warid itu. Nah, kenapa alasannya? Wirid itu lebih utama yang kita pikirkan, bukan warid, bukan balasan dari Allah itu. Li'annal wirda la yakhluqu wujuduh. Wirid itu kada ada gantinya.
Bila kita hari ini kada berwirid, hilang. Kada kawa diganti lagi. Bang kena isok di kada, isok itu wirid isok juga. Karena isok tuh ada punya bacaan juga. Nah, jadi wirid ini kalau hilang hari ini itu sudah hilang. Walaupun kita qadha, walaupun kita bayar, tetap kada sama lawan nang semestinya. Kita membaca Quran habis maghrib biasanya 4 surah. Biasa itu jadi wirid. Kenapa kesibukan kada baca nih? Nah, itu hilang dah. Atau kalau diganti lagi. Karena Imba Isa dibayari kada sama lagi. Kada sama lagi. Nah, jadi maka itu lebih baik kita memperhatikan wirid daripada memikirkan warid, memikirkan yang balasan Allah itu. Lebih baik mengurus wirid kita supaya teratur. Nah, yang kedua alasannya kenapa wirid itu lebih utama kita perhatikan, wali annallah talibuhu min. Karena Allah menuntut kita untuk berwirid itu. Nah, kita berwirid ini tuntutan Allah. Sedangkan menjaga tuntutan Allah itu lebih utama daripada memikirkan tuntutan kita berupa balasan daripada wirid tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah bagian kecil, bagian yang sedikit dari hikmah yang ke-109 ini. Nah, yang penting bahwa kita hendaknya ada punya wirid dalam hidup kita ini, yang mana wirid itu nantinya akan bisa memberikan pengaruh yang besar dalam diri kita menuju kebaikan, dan akhirnya kita akan mendapatkan yang disebut dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-110 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.